Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini seluruh dunia orang percaya merayakan hari di mana Kristus Yesus Tuhan diangkat ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya begini, ketika Yesus diangkat ke surga, ketika Yesus berada di surga, apa yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang Yesus lakukan adalah menyediakan tempat bagi mereka yang mengasihi Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, yang ke-10 dan 11 berkata begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Ayat 11 berkata, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, ini keterangan jelas firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 10 dan 11 terjemahan baru 2 memberitahukan kepada kita tentang bagaimana situasi Yesus naik ke surga akan sama persis dengan kedatangan dia kelak nanti. Pemberitahuan ini disampaikan oleh kedua malaikat. Artinya kabar ini kabar benar dan kabar yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di awal saya mengungkapkan kepada saudara dan saya bahwa ketika Yesus diangkat ke surga, apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan ialah menyediakan tempat bagi mereka yang mengasihi Yesus. Siapa mereka yang mengasihi Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 13 dan 14, itu urut-urutan penjelasan bagaimana masa Yesus tidak lagi berbicara secara umum, tapi Yesus berbicara secara khusus buat murid-muridnya. Karena kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 13, itu peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes pasal 13 ayat 1, terjemahan baru Alkitab. Terjemahan baru 2 berkata, firman Tuhan berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi posisinya Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan mati. Dia akan menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya, yaitu menjadi kurbannya Allah. Menjadi kurban menggantikan dosa yang telah dilakukan oleh tete moyang dan nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dia akan menyelesaikan tugas itu di atas kayu salib. Darahnya, tubuhnya menggantikan dosa manusia. Makanya yang dia lakukan adalah teladan pembasuhan, teladan merendahkan diri. Yang saya mau katakan bahwa posisi itu sudah posisi hening.
Posisi itu sudah posisi di mana Yesus dan murid-muridnya. Dan beranjak ke pasal yang ke-14, saudara, Yesus memberitahukan, Yesus memesan kepada murid-muridnya bahwa kepergian dia ke rumah Bapa, ke surga, kembali kepada Bapanya di surga untuk menyediakan tempat. Saudara, pasal 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa? Bagi siapa, saudara? Bagi murid-muridnya. Jangan kita keliru ya. Kita harus memperhatikan perjalanan Yesus bersama siapa dan apa yang Yesus lakukan sepanjang 3,5 tahun dia melakukan pelayanan. Detik-detik terakhir sebelum dia mati, dia memesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Ayat yang ke-3 berkata, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Berarti ketika Yesus pergi ke surga, ketika Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Setelah dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya, dia akan datang dan mengambil dan membawa murid-muridnya. Supaya di mana Yesus berada, di situ pun mereka berada. Wow, berarti murid-murid Yesus ini sangat spesial bagi Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ada hal yang luar biasa bagi murid Yesus. Kemana Yesus pergi, murid Yesus tahu jalan ke situ. Oh, artinya betapa luar biasanya seorang murid Yesus mengetahui apa yang Tuhannya kerjakan, mengetahui keberadaan Tuhannya, dan mereka tahu jalan ke situ. Pertanyaannya begini, jika murid Yesus mengetahui jalan ke situ, terus murid-murid Yesus tidak mengikuti jalan ke situ, jalan ke Yesus, apakah murid-murid Yesus bisa bertemu dengan Yesus? Pertanyaan itu dapat dijawab oleh saya dan saudara. Saya mau mengatakan bahwa ketika kita sudah tahu kebenaran, ketika kita sudah mengerti jalan ke Yesus itu jalannya begini, caranya begini, terus kita tidak mengikuti jalan itu, minta maaf, Anda lagi berjalan ke tempat lain. Anda tidak berjalan ketemu dengan sang pemberi jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ke titik ini kita sekarang sudah mengerti bahwa Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Pertanyaannya begini, kenapa murid-muridnya? Dan murid seperti apa yang akan mendapat tempat di surga bersama Yesus? Murid yang bagaimana? Ini yang penting. Karena ada banyak orang mengaku orang percaya, ada banyak orang mengaku orang Kristen, ada banyak orang mengaku murid Yesus. Tapi murid Yesus, orang Kristen, orang percaya, yang percaya kepada Yesus, seperti apa yang bisa mendapatkan tempat? Yang Yesus menyediakan tempat bagi mereka. Kita perhatikan ayat 14, Yohanes pasal 14 ini dengan baik, supaya kita akan mengerti. Saya lompat langsung ke ayat 28. Kita perhatikan ayat 28, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 berkata, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu. Berarti sebelumnya Yesus sudah sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan? Aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kepadamu.
Berarti pesan yang pertama tadi, dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Terus dia datang kembali untuk membawa mereka supaya di mana Yesus berada, di situ murid-muridnya juga berada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan lanjut berkata, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada Yesus. Saudara, sekarang semakin jelas murid seperti apa yang mendapat tempat, yang Yesus sediakan tempat bagi mereka di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian terakhir firman Tuhan dari ayat 28 berkata, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Berarti murid yang mendapat tempat, disediakan tempat oleh Yesus di surga, yaitu murid yang mengasihi Yesus. Pertanyaannya begini saudara. Apa arti mengasihi Yesus sesungguhnya? Di Yohanes pasal 14 yang kita bahas, di 3 ayat berturut-turut, dia menjelaskan tentang arti mengasihi. Di ayat 15, Yohanes pasal 14, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau mereka mengasihi Yesus, mereka menuruti perintah-perintah Yesus. Berarti arti dari mengasihi Yesus adalah menuruti perintah-perintah Yesus. Coba kita lihat di ayat 21 di Yohanes pasal 14. Firman Tuhan berkata, siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, tambah lebih spesifik. Tadi Yesus bicara kepada semua murid-murid. Siapa yang mengasihi Yesus, dia menuruti perintah Yesus. Makanya Yesus pakai kata kamu. Jamak. Tetapi di ayat 21 Yesus berkata, siapa yang memegang perintah-perintahku? Siapa berarti sudah kepada prinsip, kepada pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi yang bagaimana? Yang memegang perintah dan melakukannya. Bukan hanya mengetahui, bukan hanya memegang perintah, tetapi melakukannya, saudara. Melakukan apa? Melakukan perintah Yesus. Dialah yang mengasihi Yesus. Siapa yang mengasihi Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku, oleh Bapa Yesus, oleh Allah Bapa. Berarti berkat yang kita peroleh ketika kita menuruti perintah Yesus, maka Bapa di sorga mengasihi kita. Kenapa Bapa di sorga mengasihi kita ketika kita menuruti perintah-perintah Yesus? Karena Yesus telah lebih dulu menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya di sorga. Dia mati, dia disalibkan, dia memberikan darahnya, memberikan tubuhnya untuk penebusan dosa dunia. Karena itu merupakan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga tidak menginginkan manusia dibodohi, manusia diikat, manusia dikuasai oleh si jahat. Makanya harus ada pertukaran. Yesus harus menjadi domba yang agung.
Yesus harus menjadi kurban yang sejati. Yesus telah memberitahukan, Yesus telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya, kepada Allah Bapa di sorga, kepada Bapa kita. Tentang apa saudara? Tentang ketaatannya. Makanya setiap muridnya, setiap orang percaya yang menuruti perkataan Yesus, yang mengasihi Yesus, dia dikasihi oleh Bapa di sorga. Dan aku pun dan Yesus akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri Yesus kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang menuruti perkataan Yesus. Saudara, sampai di sini semakin jelas bahwa yang disediakan tempat di surga yaitu oleh Yesus, yaitu mereka yang menjadi murid Yesus, yang mengasihi Yesus. Murid Yesus yang mengasihi Yesus adalah murid Yesus yang menuruti perkataan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, tidak hanya sampai di situ. Di ayat 23 di Yohanes pasal 14 berkata, jawab Yesus, jika seseorang, wah ini sudah ditunjukkan kepada pribadi, benar-benar pribadi. Jika seseorang mengasihi aku, mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Ku. Berarti semakin jelas bahwa yang disediakan tempat di sorga adalah orang yang mengasihi Yesus. Siapa yang mengasihi Yesus? Mereka yang menuruti perkataan Yesus. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Wow, haleluya. Berarti ketika kita di bumi ini, sebelum pulang ke sorga, sebelum disediakan tempat di sorga oleh Tuhan Yesus, ketika kita menuruti perkataan Yesus, maka Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus datang dan tinggal bersama-sama dengan kami, dengan kita, dengan setiap orang yang menuruti perkataan Yesus Kristus. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang saya dapati dan saya sampaikan buat saudara-saudara, supaya saudara dan saya mari sama-sama kita menuruti perkataan Yesus. Karena ketika kita menuruti perkataan Yesus, kita akan merasakan hadirat Allah. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka hidup dan tinggal di bumi bersama menikmati hadirat Allah di Taman Eden. Oh, berarti kalau kita menuruti perkataan Yesus, kita dihindarkan dari segala dosa. Kalau kita telah dihindarkan dari segala dosa, maka Bapa di sorga akan datang dan diam bersama-sama dengan kita. Artinya kita menikmati hadirat Allah. Apakah saudara mau menikmati hadirat Allah? Apakah saudara mau disediakan tempat oleh Yesus? Di mana saudara? Di surga sebelum kita pulang. Artinya ada connect antara surga dan kita. Kenapa? Karena seorang yang disebut Yesus Kristus, kita turuti perkataan-perkataannya. Pertanyaannya begini saudara, bagaimana kita bisa menuruti perkataan Yesus kalau kita tidak mengetahui perkataan Yesus? Bagaimana kita bisa mengetahui perkataan Yesus kalau kita tidak mencarinya? Bagaimana kita bisa mencarinya? Atau bagaimana kita mengetahui kalau kita tidak mencari perkataan Yesus? Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara,
sangat jelas. Supaya kita mendapat tempat di surga bersama-sama dengan Yesus, kasihilah Yesus. Mengapa kita harus mengasihi Yesus? Itulah arti dari menuruti perkataan Yesus. Tuhan memberkati kepada setiap orang yang bukan hanya mengetahui kebenaran firman, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Amin.